Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, khususnya kaum ibu, kaum wanita, dan tentu semua saudara pecinta suara kebenaran yang menantikan acara ini. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat suara Tuhan, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami untuk mendengar nasihat-Mu, suara-Mu. Urapi hamba-Mu Erastus Abdono untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Agar kebenaran-Mu yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Haleluya. Saudaraku sekalian yang kekasih, banyak orang Kristen yang mata pengertiannya dibutakan oleh kuasa kegelapan. Disesatkan oleh pengertian yang salah, yaitu seakan-akan persoalan hidup terbesar adalah sulitnya memenuhi kebutuhan jasmani, masalah karir, kesehatan, keluarga, bisnis, dan semua yang sebenarnya bersifat fana. Ini bukan hal yang kita boleh anggap enteng atau sepele. Sebab kalau seseorang pengertiannya sudah salah, jadi seakan-akan persoalan hidup terbesar adalah memenuhi kebutuhan jasmani, atau terkait dengan hal-hal fana dunia, maka orang tidak akan fokus kepada kekekalan. Pasti orang fokus kepada hal-hal duniawi. Itu yang jelas saudaraku. Lalu kemudian ia akan menjadi rentan ketika menghadapi masalah-masalah yang ia harus alami. Ia menjadi rentan, ia lemah. Kalau kita berpikir dengan pemikiran yang benar, maka kita melihat masalah itu bukan sesuatu yang kita pandang sebagai bencana atau malapetaka. Tetapi kita bisa memandang dari perspektif kekekalan, bahwa masalah-masalah hidup yang kita alami itu merupakan cara Tuhan mendorong kita, mengangkat kita untuk masuk kerajaan Allah sebagai anggota keluarga kerajaannya. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar kebenaran ini. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita itu ya seperti singa yang mengaum. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sebab kemiskinan itu tidak membuat orang masuk neraka. Kecuali ia bersikap keliru terhadap kemiskinan. Kekayaan, saudara jangan anggap itu menguntungkan. Tetapi kalau saudara bersikap salah terhadap kekayaan materi dunia maksudnya itu malah bisa mendorong orang masuk neraka.
keadaan yang dipandang kurang baik, seperti memiliki pasangan hidup yang menyakitkan atau gagal dalam memilih jodoh, gagal dalam rumah tangga, ya, itu tidak membuat seseorang masuk neraka. Kecuali orang bersikap salah terhadap realita itu. Sebaliknya kalau orang percaya yang benar, bersikap benar dalam tuntunan Roh Kudus menghadapi kegagalan berumah tangga, menghadapi pasangan hidup yang buruk, itu membawa seseorang malah kepada kerajaan Allah. Nah, kalau seseorang memiliki rumah tangga yang baik di mata manusia, ya, rumah tangga yang kelihatannya harmoni dan bahagia, itu tidak membuat seseorang otomatis masuk surga lalu dia beruntung. Kebahagiaan hidup rumah tangga jika disikapi salah membuat seseorang tidak membutuhkan firdaus yang lain, tetapi firdaus di bumi, maka kebahagiaan rumah tangga itu ternyata membelenggu, menjerat, memasung seseorang untuk feel at home, merasa betah di bumi dan tidak mendahulukan kerajaan Allah. Nah, faktor yang penting di sini kita harus sadar dan berjaga-jaga. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bisa memakai sarana apa saja untuk membuat seseorang binasa masuk neraka. Iblis bisa memakai kemiskinan yang membuat seseorang masuk neraka. Iblis bisa memakai keadaan tertindas dari seseorang sehingga orang itu masuk neraka. Tetapi iblis juga bisa memakai kelimpahan materi mendorong orang masuk neraka. Bisa menjadikan pujian, kehormatan, keadaan yang baik dan nyaman di bumi ini sebagai roda dan sarana iblis mendorong orang masuk neraka. Jadi apapun iblis bisa pakai yang membuat orang itu binasa, saudara. Artinya terpisah dari hadirat Allah. Nah, hati-hati musuh ini satu ini, saudara. Dia berjalan keliling, dia aktif. Ia akan menggunakan segala cara untuk bisa membinasakan manusia. Nah, sebaliknya, puji Tuhan, Allah bisa memakai apapun untuk membuat orang masuk surga. Keadaan miskin, keadaan tertindas, terhina, terbuang, tidak terhormat, bisa membawa orang tersebut ke dalam kerajaan surga. Allah memakai keadaan itu sehingga orang efektif ya dalam mencari atau mendahulukan kerajaan Allah. Allah juga bisa memakai keadaan nyaman, kelimpahan materi, terhormat dalam hidup seseorang ya, membawa orang itu ke surga. Bisa. Tetapi faktanya memang di dalam Injil Matius, saudaraku, pasal 19, Tuhan Yesus mengemukakan hal ini. Dalam ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan sukar saja, tapi sukar sekali. Ini menunjukkan bahwa kekayaan itu bisa, saudaraku, membuat seseorang terpaku, terpasung, terbelenggu, terpenjara dalam kenyamanan sehingga ia tidak bisa didorong masuk surga. Dia lebih mudah terdorong masuk neraka. Nah, iblis bisa memakai semua keadaan untuk membinasakan seseorang. Sebaliknya Allah bisa memakai keadaan apapun untuk membuat seseorang ke surga. Nah, kembali kepada 1 Petrus tadi, saudara. Ya, kepada saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, ya,
sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, iblis bisa memakai siapa saja untuk membuat kita itu, membuat orang Kristen, orang percaya masuk neraka. Iblis bisa memakai pasangan hidup sendiri, pasangan hidup. Iblis atau setan bisa memakai orang tua, bisa memakai anak, bisa memakai keluarga dekat, family, sahabat dekat, atau siapapun. Dan saudara harus waspada di sini ketika ada gejala-gejala yang membuat saudara jadi emosi, membuat Anda jadi temperamen, membuat Anda jadi marah, dendam, membuat Anda mengambil keputusan yang keliru. Hati-hati saudara, hati-hati. Ada seorang ibu yang konseling tentang suaminya yang selingkuh. Nah, dalam konseling itu sampai pada satu percakapan bahwa si ibu juga melakukan perselingkuhan. Kenapa? Karena suami sudah mulai selingkuh dan dia dendam. Nah, iblis bisa memakai keadaan itu. Nah, puji Tuhannya kalau si ibu ini sadar lalu bertobat lalu berhenti dari perbuatan yang salah, Tuhan mengampuni. Nah, kalau tidak, masuk neraka lah. Suami masuk neraka, istri masuk neraka. Suami masuk neraka ya itu kehendak bebasnya, tapi si istri jangan ikut-ikutan. Ada wanita yang juga melakukan tindakan yang salah, yaitu tidak setia kepada pasangannya. Suami jadi dendam. Setiap kali ingat apa yang dilakukan istri, dia pukuli itu istri. Loh, kalau mau mengampuni ya ampunilah. Jangan mengampuni setengah-setengah namanya. Ya diterima kembali, tapi dipukuli itu nyiksa. Kita tidak bisa menskenario hidup kita seperti yang kita mau, saudaraku. Iya, kita tidak bisa menskenario. Apapun yang terjadi di sekitar kita, melalui siapa saja, jangan membuat kita tawar hati terhadap Tuhan. Iblis bisa memakai semua sarana itu. Pengkhianatan pasangan hidup yang baru saya sebut, kemiskinan, kejahatan orang di sekitar kita yang merangsang kita untuk balas dendam, saudara. Kita tidak bisa melarang orang menyakiti kita, mengkhianati kita, memfitnah kita, membuli kita. Kita tidak bisa larang karena orang memiliki kebebasan bertindak dan memiliki ruangan seluas-luasnya untuk itu. Tetapi kita bisa bersikap benar, bersikap pantas, bersikap sesuai kehendak Allah dalam menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Karenanya memang kita harus tetap melekat dengan Tuhan, saudaraku. Ya, setiap hari kita mulai dengan doa, saudaraku, ya. Lalu kita mendengarkan firman dan jangan lupa fokus kita tetap langit baru, bumi baru. Hidup di dunia ini hanya persiapan untuk masuk rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan. Ini harga mati yang tidak bisa dikurangi. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, jangan membuat kita tawar hati, lalu salah fokus, gagal paham, bahaya, saudaraku. Iblis memakai semua sarana-sarana ini untuk merusak kita. Nah, jangan mengasihani perasaanmu ketika engkau dilukai orang. Sebab ketika engkau mengasihani perasaanmu atau memanjakan perasaanmu, maka kamu akan cenderung melawan orang yang menyakiti kamu, membalas orang yang menyakiti kamu, dan memiliki kepahitan dendam yang itu menjadi akar pahit di dalam diri kita.
Nah, sebaliknya kita harus menanggapi itu dengan sikap positif. Misalnya kalau kita, maksud saya saudara menghadapi pasangan hidup yang berkhianat ya, seperti contoh tadi. Jangan membalas dengan pengkhianatan. Tapi bawalah masalah itu kepada Tuhan. Dan sadari ya, kalau saudara ibu-ibu, engkau berharga di hadapan Tuhan. Walaupun suamimu tidak menghargai kamu lagi. Tidak masalah, yang penting Tuhan masih menghargai kamu. Atau pria-pria yang dikhianati oleh istri, jangan merasa diri terbuang dan tidak berharga. Karena kita berharga bukan karena dicintai istri atau suami, atau bukan karena kita dihormati manusia, tapi karena kita dikasihi oleh Allah dan kita berharga di mata Allah. Nah, kita bersikap yang benar di sini, saudaraku. Ini contoh kalau pasangan hidup tidak setia. Contoh lain, misalnya orang mengkhianati kita, memfitnah, memburuk-burukan, membuli kita, merugikan, menyakiti kita. Ini sebenarnya sebuah isyarat bahwa kita sedang mau moving to the next level. Kita lagi digerakkan untuk lebih lagi, digerakkan untuk bertumbuh lebih dewasa. Nah, kita menyambut ini sebagai berkat. Sebab kita tidak akan bisa bertumbuh dewasa tanpa pencobaan yang kita alami. Kita tidak bisa bertumbuh dewasa. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita juga sering mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Pengkhianatan, saudaraku, fitnah, ya, kekejaman terhadap diri Yesus. Tapi Yesus, kalau saya sebut Yesus, saya tidak menunjuk ini manusia Yesus ya. Ketika ia menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Dalam keadaan seperti itu, Yesus tetap percaya kepada Allah Bapa. Bahkan ketika dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ia juga tetap, saudaraku, tetap dia mengasihi orang-orang yang membenci dia. Dia percaya kepada Allah yang setia kepada dirinya. Dia juga mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. Dan dia mengatakan kepada Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat saudaraku, manuver dari kuasa gelap. Gerakan dari kuasa kegelapan ini. Ya, melalui murid-murid Yesus, Yesus mau diangkat sebagai raja duniawi. Melalui banyak orang Yahudi, Yesus mau diangkat menjadi raja orang Yahudi. Tapi raja versi manusia, Yesus menolak. Yesus tidak mau, saudaraku. Ya. Nah, ini orang-orang ini tidak tahu, saudara, bahwa Yesus itu raja kekekalan. Yesus setia kepada Allah Bapa. Dia tidak mau kenikmatan sejenak sementara, tapi dia menyakiti hati Allah Bapa. Ditawarkan keindahan dunia, Yesus menolak. Sebab harus menyembah Tuhan Allah saja. Dan kepada Dia saja manusia harus berbakti. Ditawari kekayaan kemuliaan duniawi, asal Yesus mau menyembah iblis. Yesus tetap dalam integritasnya berkata tidak. Ini lihat manuver-manuver ini, saudara. Banyak masalah lain, 1001, bahkan 1 juta lebih. Ya, sebanyak manusia yang hidup di bumi dengan berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Nah, Tuhan memakai semua keadaan dan kejadian itu untuk mendewasakan kita. Sebaliknya, iblis memakai semua kejadian itu untuk merusak kita. Nah, ini saudara. Nah, saya berharap saudara-saudara sekalian benar-benar mengerti hal ini. Harus peka.
Setiap hari Tuhan menyediakan berkat-Nya, saudara. Setiap hari. Berkat kekal. Kalau berkat jasmani, makan minum, ya pasti. Selama kita benar-benar mau bertanggung jawab. Kecuali orang yang tidak mau bekerja, tidak bertanggung jawab, mau makan enak, tidur nyenyak. Sakit jiwa. Sakit jiwa orang-orang ini. Asal kita mau bekerja keras, selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetapi yang luar biasa, Tuhan menyediakan kita berkat kekal. Tapi di lain pihak, setan, iblis berjalan keliling, menyediakan ranjau-ranjau. Oh, hati-hati saudara. Tetapi kalau kita bersikap benar terhadap ranjau-ranjau itu, kita naik kelas. Tidak ada kenaikan kedewasaan rohani tanpa ranjau. Ranjau itu berupa misalnya saudara disakiti orang, saudara dibully orang. Ranjau yang membuat kita bangkit amarah, yang membuat kita jadi emosi, membuat kita dendam. Nah, ranjau itu meledak lalu membunuh kita kalau kita bersikap salah. Tapi kalau kita bersikap benar, ranjau itu menjadi vitamin jiwa yang menerbangkan kita ke surga. Oh, puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara-saudara setiap hari bisa melihat itu. Bisa melihat persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup saudara. Yang melalui persoalan-persoalan itu, Tuhan sebenarnya mau mendewasakan saudara. Mau mendewasakan hidup rohani saudara, supaya saudara-saudara menjadi dewasa. Percaya. Setiap hari ada ranjau. Tapi di balik ranjau ada berkat kekal. Ada satu lagu yang saya gubah saudara, yang bunyinya begini. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela. Ini kan urusannya dengan kuasa kegelapan. Jangan sampai ranjau-ranjau itu meledak dan membuat kita rusak. Membuat noda celah. Tapi ranjau-ranjau itu membuat kita dewasa. Ya, seorang pria ya yang berkedudukan sebagai direktur misalnya, lalu mendapat sekretaris baru yang muda, cantik, dan memberi diri. Memberi diri artinya bisa diajak berdosa. Itu ranjau. Ranjau kalau saudara jatuh, bahaya. Tapi kalau saudara menolak tindakan yang salah, Anda naik kelas. Ya, saudara, ibu-ibu, ya akan ada godaan-godaan seperti itu. Ya, ranjau itu banyak. Ya, adik ipar yang jahat. Terus mertua yang menyakiti, waduh. Dan lain-lain. Pacar lama yang mengejar-ngejar. Nah ini bahaya, Bu. Harus tegas berkata tidak. Tidak.
Nah, ranjau yang iblis sediakan itu Tuhan izinkan. Kalau kita mengatakan dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, bukan berarti tidak ada pencobaan. Pencobaan ada, tetapi kami mampu melewatinya. Haleluya. Kalau kita membaca Alkitab, Yesus sendiri dibawa oleh Roh kemana? Ke padang gurun untuk dicobai, saudaraku. Ya. Di dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tentu roh di sini bukan iblis. Belakangan ada kata iblis. Nah, Yesus sendiri dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi kita tidak mungkin, saudara, tidak mengalami pencobaan. Pasti ada. Tapi jangan membangun keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Ya. Contoh yang tadi saya tunjukkan, kita dimusuhi orang. Ini ranjau ya, saudara. Ini membangun niat, membangun keinginan untuk marah, untuk balas dendam. Nah, ini bahaya, saudaraku. Ini membuat kita menjadi marah, kita mau balas dendam. Nah, kalau kita melakukan hal itu, akhirnya kalah. Ranjau itu merusak kita. Tapi kalau kita bersikap benar, mengampuni musuh, memberkati orang yang menyakiti kita, kita menang. Kita moving to the next level. Kita bergerak ke level yang lebih tinggi. Firman Tuhan mengatakan begini di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi pencobaan memang tidak bisa dihindari. Tetapi kita harus bertahan dan kita tentu dikehendaki untuk menang. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ya, Allah menghendaki dia dicobai, Allah mengizinkan. Tetapi Yesus bisa melewati pencobaan itu dan memenangkannya. Bisa kita alami pencobaan, tapi kita jangan jatuh. Harus tahan uji, sebab banyak orang yang tahan uji, yang menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada siapa yang mengasihi dia. Kalau kita mengasihi Allah, kita tahan uji. Ya, jangan dendam, jangan benci. Tetap mengampuni, walaupun tentu tidak bisa bersama-sama. Tapi kita tidak mengharapkan kecelakaan orang. Kalau pakai bahasa umum, tidak nyumpahi. Aku sumpahi kamu, jangan. Lalu di ayat berikutnya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Maksud ayat ini, Allah tidak dapat memiliki niat untuk berbuat jahat atau berbuat salah. Dan ia juga tidak mengharapkan, ia tidak menginginkan seseorang melakukan kesalahan. Itu maksud ayat ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita tidak bisa menghalangi orang melakukan tindakan yang salah seperti contoh yang tadi saya sudah kemukakan. Tidak bisa melarang orang membenci kita. Tapi kita bisa melarang diri kita membalas dendam, membenci, kita bisa. Jangan sampai kita diseret, dipikat oleh keinginan balas dendam itu. Ada kesempatan untuk tidak jujur. Ada kesempatan untuk berzina.
Ada kesempatan untuk memuaskan keinginan-keinginan sendiri, ada. Tapi jangan sampai kita diseret dan dipikat olehnya. Maksudnya adalah supaya kita tetap pada integritas kita. Integritas kita di dalam Tuhan, di mana kita tidak melakukan kejahatan atau dosa. Saudaraku sekalian, ini membahagiakan sekali. Ya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iya, dicobai oleh keinginannya sendiri. Maka kita harus bisa melarang diri kita ketika hendak melakukan suatu kesalahan. Jadi kita tidak bisa melarang orang, ya, menyakiti kita. Kita tidak bisa melarang iblis untuk tidak pasang ranjau. Lah Tuhan juga mengizinkan, seperti Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Kita tidak bisa melarang iblis memberikan ranjau, memasang ranjau maksudnya. Tetapi kita bisa menghindari ranjau itu selama kita berjalan dengan Allah dan mohon petunjuknya. Nah, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Wow. Godaan bisa membangkitkan tindakan. Kalau tindakan kita salah, sikap terhadap pencobaan itu salah, kita bisa binasa, saudara. Tapi kalau kita bersikap benar, kita akan kuat. Kita tetap malah bertumbuh dewasa, makin kudus, makin suci, makin berkenan kepada Allah. Jadi kalau sekarang saudara menghadapi kesulitan-kesulitan atau kesukaran-kesukaran, ketahuilah saudaraku, bahwa ada berkat di balik semua itu. Itu harus saudara terima sebagai ranjau dari kuasa kegelapan yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum itu. Tapi di balik ranjau tersebut, kalau kita bersikap benar, kita bertumbuh dewasa. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita tahan uji, barulah kita mendapat mahkota. Jadi no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. No gain without pain. Tidak ada keuntungan tanpa penderitaan. Jadi kita harus mengalami penderitaan-penderitaan tersebut, saudaraku. Sadar dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi tidak dengan iman setengah-setengah. Harus serius. Jangan disesatkan oleh iblis seakan-akan masalah terbesar dalam hidup ini adalah masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani yang membuat orang terseret pada semangat materialisme dan menjadikan seseorang rentan dalam hidup. Tetapi yang kita lihat masalah terbesar adalah menghadapi musuh kuasa kegelapan yang bisa menggunakan semua keadaan hidup kita untuk menyeret kita masuk ke dalam kegelapan abadi. Lawan dia dengan iman yang teguh. Iman artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Kita harus punya komitmen yang kuat, komitmen yang tegas, ya, untuk tetap di dalam kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Kemudian kalimat berikutnya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara pasti sering berseru, ya, bagi saudara yang dalam penderitaan. Mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Jawabnya hari ini, karena Tuhan mau menjadikan engkau bertumbuh dewasa. Karena Tuhan mau menghindarkan kamu dari api kekal. Jangan bertanya-tanya lagi. Oh, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Tuhan kenapa begitu, kenapa begini? Saudara harus percaya. Ajarku
memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, mengamba serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering kita tak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi ternyata jejak Tuhan sempurna. Artinya melalui peristiwa-peristiwa itu Tuhan mau mendewasakan kita. Enak ya ngomongnya, tapi prakteknya sulit sekali. Saya tahu saudara. Tetapi inilah pesan yang saudara harus dengar dari Tuhan yang disampaikan lewat mulut saya. Jangan bertanya lagi mengapa begini, mengapa begitu. Jangan berkata aku tidak tahan lagi. Dan jangan ditambahkan dengan pertanyaan sampai kapan. Tuhan tahu kapan menyelesaikan masalah-masalah itu. Semua ada akhirnya. Ya, baru-baru ini saya berkata kepada istri saya ketika membicarakan atau mendiskusikan mengenai masalah berat yang kami hadapi. Saya mengatakan begini, semua juga ada ujungnya. Ya, kita melihat orang-orang yang begitu kejam dan jahat terhadap kita. Kita hanya bisa berkata semua ada akhirnya. Semua ada ujungnya. Tidak usah kita berusaha untuk mengakhirinya. Biar Tuhan yang akan mengakhirinya. Pasti banyak masalah yang saudara hadapi, saudara berkata, ini kenapa? Mengapa Tuhan? Ini terlampau besar, ini aku tidak sanggup lagi. Sampai kapan Tuhan? Jangan bertanya itu, saudaraku. Semua pasti ada akhirnya, semua pasti ada ujungnya. Masalah yang saudara hadapi hari ini, Allah bisa pakai membuat saudara terbang tinggi menuju kemuliaan Allah. Yang tidak akan pernah saudara sesali. Jangan berkeras kepala, berkeras hati dengan mengatakan, ya Pak, tapi soal surga neraka kan nanti. Sekarang kan masalah ini yang sedang kita pikirkan. Saudara, justru surga, justru kehidupan kekal dimuliakan bersama Yesus atau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah harus dirajut, dianyam. Ya, mulai sekarang dirajut, dianyam mulai sekarang, saudaraku. Bukan nanti. Bukan nanti, sekarang kita mulai. Saya pernah melihat orang membuat kain tenun, saudara, yang pakai alat menggunakan kayu yang plak-plak, plak-plak, gitu. Kakinya nginjek apa lalu ditarik begitu. Dari satu benang ke benang berikut, satu benang ke benang berikut, nempel. Akhirnya jadi kain. Dengan corak-corak yang aneka warna, aneka ragam, aneka versi jadi bagus. Tuhan juga menenun kita, merajut, menganyam kita lewat masalah demi masalah, selek-selek. Jadi gimana ya gambarinnya ya orang tenun itu. Jadi ada seperti kayak peluru gitu, shoot lari sana, shoot lari sini. Bawa benang ya, terus numpuk benangnya satu lembar. Jadi kain. Tuhan juga menganyam kita lewat masalah-masalah itu. Haleluya. Lewat masalah-masalah itu. Percaya saudaraku, sekolah teologi tidak membuat seseorang menjadi sempurna. Tidak. Yang membuat orang sempurna itu kehidupan hari ke harinya.
Saya mengatakan ini sebagai praktisi akademis. Ya, saya melihat fakta ini. Oh, saya lihat fakta ini. Oh, saudaraku, yang membuat kita dewasa, layak menjadi umat yang masuk menjadi royal family, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu karena kita terbentuk lewat persoalan demi persoalan. Yang satu demi satu, dan kita bersikap benar. Makanya saudara harus tetap setia ya mengikuti suara kebenaran ini. Ya, supaya saudara terbimbing ya untuk mengerti kebenaran dan terpacu terus menjadi dewasa. Ingat, iblis itu musuh yang berat. Bukan kemiskinannya. Bukan manusia yang sedang membuli kita. Tapi kuasa gelap di balik manusia itu. Sesuatu di balik kemiskinan itu. Atau kekayaan, di balik kekayaan itu. Ada spirit roh yang membuat kita menjadi sombong dan tidak merasa membutuhkan Tuhan. Di balik kenyamanan itu ada spirit yang membuat seseorang tidak mengingini kerajaan Allah dan merasa feel at home di bumi ini. Tapi dengan peringatan ini kiranya saudara menjadi sadar. Dengan peringatan ini kiranya pengertian saudara dibuka oleh Allah. Bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju langit baru, bumi baru. Tidak ada yang kita harapkan lagi dari dunia ini. Tidak ada. Hidup ini tragis. Yang kita tunggu hanya satu masalah. Kalau enggak masalah itu proses penuaan, sakit, penyakit lalu meninggal dunia. Saudara. Nah, menjalani hidup saudara di tengah persoalan, proses penuaan, sakit, penyakit. Biar kiranya kita menangkap pesan-pesan Tuhan di balik semua itu, nasihat-nasihat Tuhan di balik semua itu, proses yang Tuhan adakan di balik semua itu yang membuat kita menjadi anak-anak Allah yang dewasa, yang cemerlang. Semua itu menjadi sarana di dalam tangan Allah untuk mendewasakan kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua dalam kontrol dan monitor Allah yang sempurna. Maka jangan bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Aku terima saja pemberian tanganmu. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dan bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Allah mengendaki demikian. Jangan berkata ini terlalu besar Tuhan, aku tidak sanggup. Allah tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatanmu. Dan jangan bertanya sampai kapan. Karena Tuhan punya jadwal sendiri. Yang penting bagaimana kita bersikap benar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan memperoleh manfaat berkat kekal di balik masalah-masalah yang terjadi tersebut. Ya, sering kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi kita bisa percaya bahwa yang dilakukan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Demikianlah pesan Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita berdoa. Bapa, lebih dari apa yang saya suarakan, saya sampaikan. Bapa menambahi hikmat marifat kepada anak-anak-Mu untuk memperoleh suara-Mu lebih lengkap. Nasihat-Mu lebih utuh di dalam pikiran dan kehidupan mereka. Dan ini mendewasakan kami semua. Terima kasih untuk kebenaran yang luar biasa dari hati-Mu saat ini. Ya Allah, ya Bapa. Segala kehormatan pujian hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara,
Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Saudara doakan agar Truth ID menjadi sarana di dalam tangan Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saya mohon doa saudara untuk Truth ID, untuk suara kebenaran yang diberitakan melalui berbagai acara atau berbagai media, ya, dari ibadah raya, dari pendalaman Alkitab, dari Anda bertanya Alkitab menjawab atau ABAM, dan berbagai seminar yang melaluinya suara kebenaran disampaikan. Doakan agar Truth ID, suara kebenaran, menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan pesan bagi dunia ini. Doakan. Saya mohon juga doa saudara untuk Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang melaluinya Tuhan memberkati Indonesia bahkan dunia. Sampai jumpa saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sola Gracia.